Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Mutiara Indah Ayu dan teman-teman kelas kalian. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian ilmiah kami yang berjudul Culture Shock Bermedia Sosial dengan topik pengaruh slang bahasa, bahasa campuran, dan fenomena grammar police dalam komunikasi di platform digital. Penelitian ini kami susun berdasarkan analisis data dari kuesioner Google Form yang telah diisi oleh para responden yang merupakan pengguna aktif dari berbagai platform digital. Mengapa topik ini kami angkat? Karena disadari atau tidak, cara kita mengetik, membalas komentar, dan berinteraksi di dunia maya sudah bergeser jauh dari norma bahasa konvensional. Dan pergeseran yang sangat cepat ini seringkali memicu benturan budaya culture shock bagi penggunanya. Lalu selanjutnya ada latar belakang dan metode penelitian yang kami gunakan. Media sosial sebagai ruang budaya baru di era digital ini, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X bukan lagi sekedar alat mengirim pesan baku. Platform-platform ini telah bertransformasi menjadi ruang budaya baru, tempat lahirnya bahasa-bahasa gaul gitu. Lalu selanjutnya ada fenomena digital culture shock. Akibat pergeseran yang super cepat ini, terjadilah yang namanya digital culture shock. Contoh nyatanya, orang tua kita atau mungkin pengguna baru yang aktif di media sosial seringkali merasa terasing gitu, atau bingung saat membaca komentar nih ya, pada saat ini. Mereka merasa lingkungan digital ini sangat asing karena bahasanya itu berbeda total dengan kehidupan nyata sehari-hari gitu. Jadi bahasa yang dipakai sama kita di media sosial tuh berbeda jauh gitu sama bahasa yang dipakai sama orang yang sebelumnya nggak aktif gitu ya di media sosial. Lalu yang ketiga, metode pengumpulan data. Untuk membedah sejauh mana dampak fenomena ini, kelompok kami telah menyebarkan kuesioner digital melalui Google Form kepada para responden yang merupakan pengguna aktif media sosial sehari-hari. Dari data inilah yang menjadi basis analisis kami. Yang selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama bagian A, yaitu fenomena bahasa campuran atau code mixing. Definisi code mixing sendiri di ruang digital adalah penyisipan bahasa istilah bahasa Inggris ke dalam struktur kalimat bahasa Indonesia gitu ya. Uh, di era algoritma media sosial seperti sekarang, mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bukan lagi sekedar gaya-gayaan, melainkan sudah berevolusi menjadi bahasa ibu kedua di ruang digital. Fenomena ini sering terjadi karena seorang pengguna menyisipkan potongan kata, frasa, atau klausa bahasa asing ke dalam struktur kalimat berbahasa Indonesia yang sering mereka gunakan. Yang kedua ada faktor globalisasi dan ekspresi. Jadi, mengapa fenomena ini bisa terjadi secara masif di semua platform gitu ya? Menurut kelompok kami, faktor pendukungnya adalah arus globalisasi, tidak lain dan tidak bukan, dan komunikasi konten digital harian kita. Karena sadar atau tidak, sebagian besar referensi visual, meme, lagu, dan video yang lewat di FYP, TikTok, atau timeline X kita itu bersumber dari budaya pop barat yang menggunakan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada temuan data dari responden. Berdasarkan data kuesioner yang berhasil kelompok kami himpun, mayoritas responden secara belak-belakan mengaku bahwa mereka menggunakan bahasa campuran ini sebagai alat agar penyesuaian diri agar tidak mengalami keterasingan di sosial internet.
Bagi mereka, identitas sosial anak muda eh, harus menguasai gitu ya, atau menggunakan istilah-istilah campuran ini. Namun, di sisi lain, responden juga mengingatkan pentingnya batasan. Kita juga harus tahu kapan mengerem penggunaan bahasa campuran ini agar tidak menimbulkan kebingungan bagi lawan bicara yang tidak terbiasa dengan budaya digital global. Lalu selanjutnya ada bagian B yang akan dijelaskan oleh KDGes. Nah, di sini kita bahas tentang karakteristik slang. Nah, jadi di sini yang pertama, bahasa tidak formal yang dinamis, cepat, populer, dan memiliki siklus tren yang pendek. Nah, di sini istilah gaul atau internet slang dan akronim-akronim baru yang bermunculan setiap harinya. Karakteristik utama dari slang internet ini adalah sifatnya yang sangat cair, tidak formal, dan sangat bergantung pada tren yang sedang viral. Bahasa slang ini biasanya lahir dari subkultural dari komunitas. Nah, jadi komunitas ini misalkan kayak komunitas gamers, terus pecinta apa namanya K-pop, terus atau netizen X. Nah, dan kemudian ini menyebar luas ke platform lain seperti TikTok, Instagram, dan didorong juga oleh algoritma. Nah, di sini siklus hidup tren ini sangat pendek, sebuah kata bisa sangat populer bulan ini dan dianggap tiga pada bulan berikutnya. Kita harus kedua ada dampak dan faedahnya. Jadi kita menciptakan cakrapan interaksi sekaligus memicu hambatan komunikasi bagi pengguna awam. Dan di sini dari hasil analisis kami menemukan bahwa ledakan slang ini memiliki dampak ganda atau bisa bermata dua dalam komunikasi digital. Nah, di satu sisi ini ada dampak positifnya, yaitu slang mampu meruntuhkan sekat-sekat kaku antar pengguna internet. Komunikasi di kolom komentar atau grup chat terasa jauh lebih santai, interaktif, dan humoris. Nah, di sini juga kita dapat membangun kebersamaan serta keakraban. Nah, dari kita yang positif, kita ada dampak sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya ini adalah munculnya hambatan komunikasi atau eksklusi sosial. Nah, penggunaan slang ini yang terlalu pekat dan berlebihan akan membuat orang-orang di luar komunitas tersebut merasa terangsingkan karena tidak mampu memahami makna percakapan yang sedang berlangsung. Nah, sekarang kita ke poin yang ketiga. Ada indikator culture shock nyata. Nah, di sini responden kerap kebingungan dengan arti slang baru sehingga terpaksa mencarinya di mesin pencari. Nah, di sini ada di kehidupan nyata kita. eh, jadi, bagaimana internet ini dipenuhi oleh singkatan yang kita tahu ada POM, OOTD, ada LOL. Nah, dari kemunculan istilah buatan netizen seperti kata skena, ada Starboy juga. Jadi ada hingga singkatan lokal internasional seperti yang kita ketahui atau teman itu adanya TTA yang tahu-tahu aja. Nah, di sini letak ketika culture shock ini yang real terjadi responden dalam. Nah, dari penelitian kami ini banyak yang menunjukkan bahwa ketika istilah-istilah ini pertama kali meledak, mereka mengalami kebingungan yang luar biasa. Nah, jadi mereka membaca sebuah tweet atau caption TikTok, tapi tidak bisa menangkap maksudnya sama sekali karena terbentur oleh istilah asing tersebut. Menariknya, dan mereka ini membuktikan bahwa mayoritas responden ini tidak pasang begitu saja dengan desain budaya ini. Untuk bisa bertahan dan beradaptasi dalam ekosistem digital, mereka secara aktif langsung membuka tab baru di browser untuk berselancar di Google. Jadi mereka ini mencari tahu istilah tersebut di kamus slang internet atau membaca utas penjelasan dari netizen lain agar tidak dianggap tertinggal atau kurang update. Nah, kita lanjut ke bagian yang keempat. Ya, di sini ada definisi fenomena grammar policy. Yang pertama, pengguna internet yang secara sukarela mengoreksi kesalahan tata bahasa orang lain di ruang publik digital. Nah, terima kasih teman-teman semua. Mari kita beralih ke fenomena yang tidak kalah seru dan seringkali menyerang komentar di media sosial, yaitu fenomena grammar policy. Nah, di sini istilah grammar policy itu adalah polisi tata bahasa. Nah, ini merujuk kepada perilaku individu atau kelompok netizen di media sosial yang memiliki kebiasaan mengawasi, mendeteksi, dan terutama bahasa Inggris yang dilakukan oleh pengguna internet lainnya. Nah, fenomena ini sangat unik karena mereka melakukan patroli bahasa ini secara sukarela tanpa ada
yang meminta dan seringkali dilakukan di ruang public cyber. Nah, yang poin yang kedua adalah dilema manfaat edukatif. Sebagian responden menilai koreksi bermanfaat untuk memperbaiki kualitas kemampuan bahasa. Nah, di sini berdasarkan analisis jawaban kuesioner dari para responden, pandangan masyarakat digital terhadap grammar policy ini ternyata sangat dilematis dan terbelah menjadi dua. Nah, di sini ada kubu yang berseberangan. Nah, kubu yang pertama ini melihat fenomena ini dari sudut pandang yang positif dan negatif. Nah, sebagian responden ini merasa diuntungkan karena mereka mendapatkan koreksi secara gratis. Dengan adanya koreksi tersebut, mereka bisa sadar di mana letak kekeliruan penulisan mereka. Jadi kita belajar dari kesalahan itu dan terdorong untuk memperbaiki kualitas kemampuan berbahasa Inggris mereka lebih baik lagi dengan unggahan-unggahan selanjutnya. Kita ke poin yang ketiga, ada dampak kecemasan berbahasa atau language anxiety. Cara penyampaiannya mengetus dan menghakimi memicu rasa malu dan takut salah. Nah, namun yang poin ini kita sangat krusial sekali ya, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Respon di kuesioner ini adalah dampak psikologis yang negatif. Itu munculnya kecemasan berbahasa atau language anxiety. Kalau utamanya sebenarnya bukan pada ekspresi koreksinya, melainkan pada etika dan cara penyampaian si grammar policy yang sering sekali tertulis. Nah, ini terkesan lebih merendahkan diri ya di depan umum. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, misalkan ini seorang mahasiswa yang sedang belajar, coba menulis takarir atau caption foto ya, seperti Instagram, terus dia menggunakan kata bahasa Inggris, misalkan ya, yesterday I'm going to the beach with my friends. Nah, sini kan ada kata-kata yang strukturnya itu dia kan salah mencampurkan present dan past tense. Nah, jadi di sini lalu tiba-tiba di akun asing yang tidak dikenal memberikan komentar ketus. Nah, jadi komentarnya ini, waduh, grammar hancur lebur kayak gitu, kata dia gitu. Kamu ini pakai bahasa Indonesia aja gitu, kemalu-maluin. Nah, yang benar itu I went, but I'm go, belajar lagi kata gitu kan. Jadi yang mengoreksi ini terlalu menghakimi dan melakukan kolom komentar terbuka yang bisa dibaca oleh ratusan orang. Nah, di sini memicu adanya dampak budaya negatif. Jadi alih-alih merasa teredukasi, si pemerintah pun sangat merasa malu dan akhirnya trauma, kehilangan percaya diri, dan akhirnya si yang posting tadi dia menghapus postingannya. Nah, jadi dia kapok tuh untuk menulis bahasa Inggris lagi. Oke, terima kasih. Saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arafa. Baik, Kak, terima kasih. Next, saya akan menjelaskan di bagian D ini ya. Di sini ada beberapa poin. Kita masuk dulu ke poin pertama. Di sini selanjutnya ada sebuah fenomena sosiolinguistik yang menjadi muara dari kecaman bahasa di internet, yaitu konteks bahasa atau yang secara ilmiah disebut dengan istilah register incongruity. Fenomena ini terjadi ketika seorang pengguna bahasa mengalami kegagalan, baik secara sengaja maupun tidak, dalam ke atau ragam bahasa mereka gunakan dengan situasi sosial dan siapa lawan bicara yang sedang mereka hadapi. Sederhananya ini adalah masalah sosial tempat, membawa bahasa ke ranah formal atau sebaliknya. Nah, poin kedua itu mispersepsi ruang digital. Benturan konteks ini bisa terjadi, hal ini berakar dari adanya konsepsi atau salah paham yang akut di kalangan pengguna media sosial. Banyak netizen yang menganggap bahwa karena media sosial adalah dunia maya yang sifatnya cair dan tanpa batas fisik, semua bentuk interaksi di dalamnya itu boleh dikatakan seperti menjadi santai, casual, terus juga boleh dipenuhi oleh istilah slang serta bahasa campuran. Jadi mereka itu seringkali lupa atau menutup mata bahwa di dunia digital pun tetap berlaku hukum sosiologis di mana stratifikasi sosial, batasan etika, dan norma sopan santun antara mahasiswa, dosen,
atasan kerja, orang tua, dan teman sebaya tetap harus dibeda-bedakan ragam bahasanya. Kita lanjut ke poin ketiga. Di sini ada konsekuensi sosial dan juga contoh nyatanya. Nah, di sini untuk contoh nyatanya itu yang sering kita temui di kehidupan akademik kita sehari-hari, ada seorang mahasiswa yang ingin mengumpulkan tugas kuliah atau menanyakan jadwal ujian kepada dosennya melalui aplikasi WhatsApp. Karena si mahasiswa ini sudah terbiasa mengetik dengan gaya santai di media sosial, si mahasiswa ini tuh mengirim pesan dengan ketikan seperti kayak gini, "P, Bu, ini tugas gue yang kemarin ya, udah OTW kirim email, thank you ya Bu." Nah, mari kita bedah kalimat ini. Penggunaan huruf P ini sebagai pengganti salam. Kata gua, kata singkatan udah, OTW, dan thank you adalah contoh nyata dari benturan konteks bahasa yang sangat fatal. Bagi mahasiswa mungkin mereka merasa pesan itu biasa saja karena mereka mengalami bias digital. Namun bagi pihak menerima, dalam hal ini dosen, akan merasa tersinggung menganggap mahasiswa tersebut itu tidak memiliki tata krama, nggak sopan, dan juga tidak menghargai institusi akademik. Nah, konsekuensi sosial dari register incongruity ini sangat merugikan, dari rusaknya hubungan internasional, hilangnya rasa hormat, terus hingga pemberian citra atau nilai melekat diri si pengguna bahasa tersebut di lingkungan profesional atau akademis. Next, Kak, kesimpulan berarti ya. Kesimpulannya di sini adalah fenomena bahasa campuran, ledakan istilah slang internet, aksesoris merupakan realitas geseran komunikasi yang dipisahkan dari ekosistem digital modern. Meskipun perubahan cepat ini sempat memicu digital culture shock berupa kebingungan, kecemasan bahasa, terus juga benturan konteks. Nah, dalam sosial sehari-hari, penelitian ketik bahwa penggunaan media sosial ini adalah yang adaptif dan mampu mengatasi gegar budaya tersebut seiring berjalannya waktu. Nah, oleh itu utamanya untuk meminimalkan dampak negatif gegar budaya ini terletak pada keadaan etika digital, di mana kita harus bijak menyesuaikan ragam bahasa dengan lawan bicara, lalu mengedepankan saat interaksi di ruang siber. Ini langsung ditutup aja ya. Oke, baik, karena seluruh materi presentasi di kelompok 4 itu telah selesai kami sampaikan, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Ibu Dewi Mutiara Indah Ayu atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan. Kesimpulan hari ini yang bisa kita bawa pulang adalah ruang digital akan terus berkembang dan melahirkan gegar budaya baru, namun selama saling menempatkan bahasa sesuai konteksnya, dan yang terpenting adalah saling mengedepankan rasa saling menghormati di kolom komentar, maka komunikasi digital yang sehat pastinya akan tercipta. Mohon maaf ya sebesar bila ada kekurangan atau tutur kata dari kelompok kami berkenan penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.